Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Taufik Hidayat. Saya ingin presentasikan proposal penelitian saya tentang karakteristik dan persepsi wisatawan terhadap daya tarik wisata Awas Rumpun di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam keindahan alam dan kearifan lokal yang berlimpah, sehingga membuat Indonesia menjadi sebuah negara destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk mengunjungi dan menyaksikan beragam keindahan alam maupun budaya yang dimiliki tersebut. Wisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk memperoleh devisa selain dari penghasilan non-migas. Peranan pariwisata dalam pembangunan nasional, di samping sebagai sumber perolehan devisa, juga banyak memberikan sumbangan terhadap bidang-bidang lainnya. Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada jalur Bukit Barisan mempengaruhi relief daerah ini yang cenderung berbukit-bukit dan memiliki hutan tropis yang indah. Kemudian, Provinsi Sumatera Barat juga memiliki beberapa gunung dan danau yang alami, menambah keindahan alam provinsi ini. Tidak hanya itu, Sumatera Barat juga memiliki berbagai daerah yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Dengan kata lain, beberapa daerah Sumatera Barat berada tepat di pesisir pantai, sehingga Provinsi Sumatera Barat memiliki pilihan yang cukup lengkap bagi para wisatawan yang ingin menikmati berbagai keindahan alam maupun peninggalan-peninggalan bersejarah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, Batu Sangkar memiliki banyak potensi daya tarik wisata seperti wisata alam, wisata budaya, serta wisata buatan, namun dari potensi yang ada masih kurang berkembang. Yang kedua, potensi pariwisata yang sudah ada masih belum dikembangkan, terutama dalam hal kebersihan yang masih kurang mendukung. Ketiga, tingginya minat wisatawan Awas Rumpun yang selalu meningkat setiap tahunnya seharusnya menjadi acuan pemerintah untuk lebih mengembangkan pariwisata yang ada di Batu Sangkar. Yang keempat, karakteristik dan persepsi wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke wisata Awas Rumpun di Batu Sangkar yang memiliki keunikan yang berbeda dari wisata lainnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi masalah yang telah dibuat, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu pertama, 1. Bagaimana kondisi daya tarik wisata di Batu Sangkar. Kedua, bagaimana karakteristik wisatawan terhadap objek wisata Awas Rumpun yang ada di Batu Sangkar. Ketiga, bagaimana persepsi wisatawan terhadap objek wisata Awas Rumpun yang ada di Batu Sangkar. Bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian. Teknik analisis statistik deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari suatu populasi. Sugiyono 2010. Lokasi penelitian. Penelitian yang saya lakukan di objek wisata Awas Rumpun berada di Tigokoto, Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pengambilan data direncanakan pada bulan Maret 2020. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah pengunjung yang datang ke objek wisata Awas Rumpun di Batu Sangkar. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan kuota sampling. Teknik kuota sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pada jumlah yang ditentukan. Sugiyono 2006. Selanjutnya, jenis dan teknik data pengumpulan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah kuantitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Lalu, instrumen penelitian. Semua instrumen, baik yang tes maupun non-tes, harus memiliki dua syarat, yaitu reliable dan valid. Reliable berarti hasil pengukuran konsisten dari waktu ke waktu. Valid berarti instrumen secara akurat mengukur objek yang harus diukur. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan teknik editing data. Editing adalah meneliti kembali data yang dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah terkumpul tersebut
cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut. Teknik analisis pengolahan data yang akan digunakan dibagi menjadi dua teknik, yaitu satu, teknik analisis kuesioner atau karakteristik dan persepsi wisatawan. Dua, analisis mengenai standar fasilitas menurut persepsi wisatawan ditentukan dengan skala Likert. Selanjutnya, prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar angket dan observasi langsung ke lapangan. Untuk memperoleh dan mengukur karakteristik wisatawan dan data persepsi wisatawan terhadap objek wisata awas rumpun, maka penelitian ini menggunakan skala pengukuran Likert. Penelitian berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di daya tarik wisata awas rumpun, dari 45 orang wisatawan yang dijadikan responden, maka diperoleh data sebagai berikut. Jenis kelamin laki-laki yang mengunjungi objek wisata awas rumpun sebanyak 24 orang atau 53,33%, dan jenis kelamin perempuan sebanyak 21 orang atau 46,67%. Selanjutnya berdasarkan tingkat usia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di daya tarik wisata awas rumpun, dari 45 orang wisatawan yang dijadikan responden, maka diperoleh data sebagai berikut. Tingkat usia 15-24 tahun yang mengunjungi objek wisata awas rumpun sebanyak 40 orang atau 88,89%. Tingkat usia 25-34 tahun sebanyak 4 orang atau 8,89%, dan 45-54 tahun sebanyak 1 orang 2,22%. Selanjutnya berdasarkan status perkawinan. Status lajang yang mengunjungi objek wisata awas rumpun sebanyak 43 orang atau 95,56%. Status menikah sebanyak 1 orang atau 2,22%. Dan status janda sebanyak 1 orang 2,22%. Selanjutnya, karakteristik wisatawan berdasarkan daerah asal. Berdasarkan penelitian, maka diperoleh data sebagai berikut. Daerah asal Batu Sangkar yang mengunjungi objek wisata awas rumpun sebanyak 29 orang atau 64,44%. Daerah asal Padang sebanyak 6 orang atau 13,13%. Daerah asal Pariaman sebanyak 1 orang atau 2,22%. Daerah asal Bukit Tinggi sebanyak 3 orang 6,68%. Daerah asal Payakumbuh sebanyak 2 orang 4,44%. Daerah asal Pesisir Selatan sebanyak 1 orang 2,22%. Daerah asal Padang sebanyak 1 orang 2,22%, dan daerah asal di luar Sumbar sebanyak 2 orang 4,44%. Selanjutnya, berdasarkan tingkat pendidikan. Diperoleh data sebagai berikut. Tingkat pendidikan SMA yang mengunjungi objek wisata awas rumpun sebanyak 16 orang atau 35,56%. Tingkat pendidikan diploma sebanyak 9 orang atau 20%. Dan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 20 orang atau 44,44%. Selanjutnya berdasarkan pekerjaan. Pelajar atau mahasiswa yang mengunjungi objek wisata awas rumpun sebanyak 40 orang atau 88,90%. PNS sebanyak 2 orang atau 4,44%. Pegawai swasta sebanyak 1 orang atau 2,22%. Ibu rumah tangga sebanyak 1 orang 2,22%, dan lainnya sebanyak 1 orang 2,22%. Selanjutnya, persepsi wisatawan terhadap objek wisata awas rumpun Batu Sangkar. A. Persepsi terhadap kondisi daya tarik wisata awas rumpun. Dari hasil pengolahan data,
yang dijadikan responden daya tarik wisatawan Aus Rumpun dengan menggunakan cara penghitungan skala Likert. Data dari variabel kondisi daya tarik wisata Aus Rumpun menunjukkan bahwa indikator keunikan memperoleh penilaian persepsi sangat baik dengan skor 204. Selanjutnya, indikator keindahan memperoleh skor 209 dan indikator keasrian mendapat penilaian persepsi yang sangat baik dengan skor 201. Berikut indikator kebersihan memperoleh persepsi yang baik dari wisatawan dengan skor 187, dan urutan terakhir yang memperoleh persepsi baik dari wisatawan adalah indikator keamanan dengan skor 186. Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persepsi wisatawan terhadap kondisi daya tarik memperoleh penilaian setuju dengan jumlah 24 orang atau 53,33%, dan penilaian sangat setuju dengan jumlah 21 orang atau 46,67%. Selanjutnya dari tabel tes statistik, berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai asimsik sebesar 0,655 atau dengan kata lain nilai asimsik 0,655 kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya persepsi wisatawan objek wisata Aus Rumpun berpengaruh terhadap minat wisatawan kembali berkunjung. Selanjutnya B. Persepsi terhadap aksesibilitas daya tarik wisata Aus Rumpun. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persepsi wisatawan terhadap aksesibilitas daya tarik memperoleh penilaian tidak setuju dengan jumlah 6 orang atau 13,33%, penilaian biasa saja dengan jumlah 17 orang atau 37,78%, penilaian setuju 12 orang atau 26,67%, dan penilaian sangat setuju dengan jumlah 10 orang atau 22,22%. Selanjutnya itu dari tabel tes statistik. Berdasarkan output dari tabel diketahui bahwa nilai asimsik sebesar 0,134 atau dengan kata lain nilai asimsik 0,134 kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya persepsi wisatawan objek wisata Aus Rumpun berpengaruh terhadap minat wisatawan kembali berkunjung. Selanjutnya C. Persepsi terhadap fasilitas daya tarik wisata Aus Rumpun. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa persepsi wisatawan terhadap fasilitas daya tarik memperoleh penilaian tidak setuju dengan jumlah 1 orang atau 2,22%, penilaian biasa saja dengan jumlah 14 orang atau 31,11%, penilaian setuju sebanyak 17 orang atau 37,78%, dan penilaian sangat setuju dengan jumlah 13 orang atau 28,89%. Melalui tes statistik dapat disimpulkan bahwa nilai asimsik sebesar 0,004 atau dengan kata lain nilai asimsik 0,004 kecil dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya persepsi wisatawan objek wisata Aus Rumpun berpengaruh terhadap minat wisatawan kembali berkunjung. Selanjutnya, kesimpulan hasil penelitian. Karakteristik dan persepsi wisatawan terhadap objek wisata Aus Rumpun Batu Sangkar dinyatakan memiliki pandangan yang positif dan membuat minat para wisatawan untuk berkunjung kembali. Menurut Murianto 2014, persepsi merupakan cara pandang, tindakan, dan gambaran yang diberikan seseorang terhadap sesuatu yang berada di sekitar lingkungannya, baik persepsi yang diberikan positif atau negatif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.